presentasikan perencanaan usaha yang saya buat. Ya, perencanaan usaha yang rencananya saya buat. Di sini saya nanti akan minta kritikan dari Pak Yun Nasir, karena pakar dari Matabai. Ya, Pak Yun, pakar dari Matabai. Yuniswa. Pak Yuniswa. Seperti yang Bapak Ibu lihat di depan, nama usaha saya itu adalah usaha kuliner Martabak Bandung Khas Kubang. Jadi yang di sininya yang saya bedakan warnanya ada khasnya. Kebanyakan Bapak dan Ibu biasanya sudah biasa membeli martabak Bandung, tapi yang khasnya itu ada yang dari Kubang. Itu Pak Yuniswa sudah tahu apa khasnya yang martabak Bandung yang dibuat dari orang Kubang. Sasaran utama saya itu adalah masyarakat yang cinta kuliner, artinya masyarakat yang suka dengan martabak. Ya, itu sasaran saya nanti. Kemudian evaluasi ide dan konsep, apakah tema dan program menyukai ide saya. Di sini saya sampaikan kepada kita semua bahwa usaha saya ini dapat dukungan yang bagus dari keluarga dan teman-teman. Keluarga saya itu memang berasal dari keluarga yang berwira swasta, karena saya sudah ada pekerjaan tetap menjadi PNS di Sulawesi Selatan. Mereka tidak ingin ilmu yang saya punya itu hilang begitu saja. Jadi mereka ingin mengingatkan kembali apakah bisa dari sela-sela waktu menjadi PNS, dari tugas utama itu membuat sebuah usaha supaya ilmu ini tidak hilang. Jadi itu yang didapat dari keluarga. Kemudian dari teman di sekolah, saya sudah tanyakan, alangkah baiknya Bapak bikin usaha karena sudah punya keterampilan, bikin usaha sampingan. Di situ kita bisa melanjutkan diskusi kita yang di sekolah ini di tempat Bapak kalau sudah malam. Itu katanya. Jadi saya dapat support yang positif dari mereka ini, dari teman dan keluarga. Kemudian mengapa mereka menyukainya? Saya katakan berapa banyak orang di ruang itu kan adalah orang yang suka dengan kulinernya kuliner martabak. Jadi itu yang akan membelinya. Jadi berapa banyak orang itu yang ukuran itu berapa yang suka saja. Jadi semuanya suka itu istilahnya. Kemudian apa yang akan mereka berikan untuk mendapatkannya? Ya, karena usaha saya ini bergerak di bidang kuliner, maka untuk mendapatkannya diperlukan transaksi pembayaran. Ya, ini kalau kita bikin produk, untuk mendapatkannya itu harus bayar. Ya. Itu yang harus dilakukan oleh orang yang mau bertransaksi dengan saya untuk mendapatkan produk saya. Kemudian jika ada yang bersifati, mereka akan memberikan saran dan kritik untuk pacar usaha saya ini. Jadi semua pelanggan saya itu saya akan mintakan masukannya untuk perbaikan di masa depan. Jadi kritik dan saran mereka ini sangat saya butuhkan sekali. Kemudian lanjut, mengapa mereka akan membeli produk Anda dalam kompetisi dengan produk lain? Disinilah alasannya saya membuat produk. Alasan membeli produk saya ini karena hasil usaha saya punya ciri khas ini yang saya tentu jawabkan Bapak Ibu. Ciri khas yang tersendiri itu ada resep khusus dari kami orang Kubang membuat martabak ini. Tidak ada di resep itu sama orang lain. Jadi kalau bisa mendapatkan itu syaratnya adalah yang pertama kami dengan orang Kubang dahulu. Asik. Ya, ada ikatan keluarga lah baru bisa dapat resep. Kalau tidak itu sudah resep itu sudah di apa namanya? Tidak boleh dibagi-bagikan. Ya, dan patenkan ya. Syaratnya harus ada ikatan keluarga dahulu. Tidak bisa. Itu yang menjadi alasan mengapa mereka membeli produk saya. Karena ciri khas ini hanya bisa didapatkan di tempat usaha saya saja, atau istilahnya di tempat orang Kupang saja. Ya. Kemudian apa yang dipenuhi produk Anda? Kemudian dapat dipenuhi dari usaha saya ini adalah rasa puas dan enaknya cita rasa masakan dari usaha ini. Kalau Bapak dan Ibu bisa merasakan itu perbedaannya. Jadi beli martabak yang orang miliknya yang Kupang sama martabak yang miliknya apa yang Kupang itu akan berbeda rasanya. Jadi itu yang kebutuhannya.
Gimana rasa kepuasan ini dapat memenuhi kepuasan selera mereka yang tahu dengan rasa akan dapat membedakan sensasi berbeda dari masakan saya ini. Itu artinya kebutuhan yang dapat dipenuhi produk saya. Kemudian analisis ide, ukuran pasar. Market size atau ukuran pasar yang memiliki potensi pasar kuliner sangat besar sekali, mulai dari anak-anak, orang dewasa dan orang tua yang akan di dalam tempat usaha saya berdiri. Jadinya yang akan memakai atau pasar saya itu nanti adalah semua orang, mulai dari anak-anak, orang dewasa dan orang tua. Bayi tidak, jadi bayi tidak besar. Jadi mulai dari anak TK sampai ke orang tua. Orang tua juga bapak ibu. Yang spesial bagi orang tua itu rasanya rasa pisang yang mau. Kenapa rasa pisang itu mungkin kalorinya itu yang memiliki mereka butuh martabak rasa pisang. Kemudian lanjut peluang dan tantangan bagi bisnis. Peluang usaha masih sedikit usaha jadi segera sekitar tempat usaha saya. Saya ini berasal dari Sulawesi Selatan, Muralabu, Kabupaten Sulawesi Selatan di kaki Gunung Kerinci. Mungkin bapak ibu sudah pernah ke situ. Jadi disitulah. Jadi masih sedikit usaha ini di daerah saya, tempat saya. Kalau saya lihat baru 3 orang yang di tempat saya. Jadi ada peluang itu bagi saya untuk mengembangkan usaha ini. Kemudian banyaknya orang yang suka kuliner martabak Bandung. Ya, dari 2 tempat yang saya di daerah saya itu, saya lihat orang itu ramai membeli. Jadi disitulah ada peluang saya untuk membuka usaha ini. Kemudian tentang usaha, masih sedikit tenaga terampil yang bisa direkrut untuk bekerja. Ya, kenapa ini? Karena mungkin orang yang punya keahlian khusus yang bisa jualan martabak Bandung ini. Kenapa itu? Karena risikonya ada. Kalau dia suka melamun, martabaknya hangus. Ya. Kalau dia suka main HP, orang akan marah untuk membeli. Jadi itu yang risikonya. Kemudian ada lagi orang yang bekerja itu tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati ini, itu akibatnya masih sedikit yang bisa membuat martabak. Kemudian ada teknik, ada gaya. Saya bisa menjual 200 juta. Iya, 200 juta ini. Wajar lah. Goreng pisang sih Tahu mahal. berapa sebulan itu Bapak Ibu? 200 bagi 12 kan? Nah, itu per bulan. Kurang 17 juta lah. Ya. Ada sekitar 200 juta penjualan saya 1 tahun perkiraan. Kemudian 1 tahun kedua juga perkiraannya sama. Ini kan bisa diperkirakan. Kalau sudah kejadian baru bisa dihitung. Akuntansinya bisa dihitung kalau sudah kejadian. Kalau tidak perkiraan. Dengan 2 juta penjualan ini, pengeluarannya kira-kira ada 111 juta. Kenapa 111 juta? Ini saya bagi 5 juta, tambah ke atas 10 juta ada 15 juta. Kemudian bahan baku 3 kali 12 sekitar 6. Ini kali 12. Nah, ini saya kalikan juga dengan 12. Nah, saya jumlahkan ini semuanya ada kira-kira 111 juta. Karena terserah mungkin ini hitung saya tadi. Nah, jadi dengan adanya penjualan 111 juta ini per tahun, maka keuntungan yang dapat adalah 89 juta per tahun. Jadi kalau sudah 10 tahun itu berdiri satu Alphard. Ya, Ini aku udah baru. Untuk menjadi 9 kali 12 kan berdiri satu. Jadi itu usaha ini. Itu perkiraan saya. Kemudian jumlah dana yang diperlukan modal awalnya 23 juta. Ya ini tadi Bapak dan Ibu 23 juta. Tempat 5 juta, peralatan 10, bahan baku 1 bulan pertama, gaji 1 bulan pertama itu jumlahnya 23 juta. Nah, kemudian pinjaman, karena saya ada punya uang, saya pinjam 8 juta. Modal saya hanya ada 15 juta. Ya, karena modal saya hanya 15 juta, saya pinjam untuk menutupi dana yang perlu ini, saya pinjam 8 juta ke KUR UPD. Ya, dikasih. Kemudian model wisata ini yang saya kasih ini saya belum begitu paham. Jadi saya ambil aja ini 15 juta ini saya bagi dengan 23 dapat 65% modal yang saya
selebihnya ada terima kasih saya. Itu masih laku saya dari tahun ini. Kemudian tim mendirikan usaha dilakukan bersama 3 orang, 2 karyawan, 1 saya. Berarti bertiga nanti di tempat usaha saya itu tugas masing-masing anggota adalah tukang masak, kemudian tukang potongnya dan pelayannya saya sendiri. Ya, jadi yang melayani orang paling nanti kalau ketemu saya yang melayani. Kalau ramai orang saya bantu yang 2 orang ini. Jadi bertiga itu saling kolaborasi bekerja. Ya, jadi yang tapi bagi pekerjaan masing-masing ini tukang masak, tukang potongnya, kemudian pelayannya. Yang tukang masak karyawan, tukang potong karyawan, pelayan saya. Kemudian teknologi yang diperlukan adalah aplikasi internet untuk pesanan dan promosi. Saya juga membuat pesanan itu dalam aplikasi buka toko, apa namanya toko? Atau sekarang Lumosok namanya. Cuma kalau yang buka di Lumosok, nanti saya bagikan linknya ada itu bisa bapak pesan link melalui link itu. Tapi pengantarannya itu pakai GNT. Tapi kalau tidak ada lebih bapak itu. Jadi kalau saya hanya menggunakan ini untuk daerah Baru saja, bisa itu dari pesan itu. Jadi kalau ada yang besar, pengantarannya saya sendiri yang mengantar. Dengan aplikasi. Kemudian promosi tadi gunanya adalah untuk promosi di media sosial tersebut. Itu teknologi yang diperlukan. Kemudian penasihat dan kursi untuk menginvestasikan yang lain. Siapa penasihat saya? Adalah Bapak dan Ibu. Pas. Ya. Saya doain itu sama orang rumah. Pagi sekolah, siang usaha, malam visi itu lah. Itulah penasihat saya. Dari yang di samping saya itu ada yang Sisi ada sila. yang visi karena ada bangunan. Kemudian termasuk ini artinya bahan baku yang saya katakan untuk operasional itu saya ambil dari grosir yang berada di sekitar tempat usaha saya. Ya, saya ada kerjasama. Kalau tidak punya uang saya utang dulu nanti malam bayar atau saya bisa. Itu kalau saya ada dan punya uang. Itu istilahnya kalau ada kerjasama itu kan saling percaya, jadi bisa ini untuk mereka percaya sama saya. Mungkin itu presentasi saya. Sekarang saya buka pertanyaan itu.